قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sore hari ini kita dimudahkan kembali untuk duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Kali ini kita kembali membahas dua pembahasan, yaitu satu akidah dan manhaj dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani, dan kedua kita lanjutkan dengan pembahasan fikih Syafi'i dari matan Al-Ghaya wa Taqrib dengan penjelasan dari At-Tadhhib. Baik, sekarang kita lanjut di dalam buletin memahami takdir serial keempat, dan ini adalah Syarh Sunnah yang kita bahas di serial nomor 17. Baik, masih dalam perkataan Imam Al-Muzani tentang masalah takdir. Kita bahas pelan-pelan tentang maksud perkataan beliau, ya, belum tuntas juga sampai serial keempat ini, namun kita akan mengulang lagi dari ayat surat Al-Mu'min ayat 19. Ada tafsiran lain dari Ibnu Abbas, kelanjutan dari bahasan kemarin. Mohon dibaca. Akidah dari Al-Imam Al-Muzani, memahami takdir serial 4. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala berkata, ahata ilmuhu bil umuri wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqduri wa huwal jawadul ghafur ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur fal khalqu 'amiluna bisabiqi ilmihi wa nafidhuna lima khalqahum lahu min khairin wa syarrin la yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'an wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya, dan Dia yang Maha Dermawan lagi Maha Pengampun. Dalam ayat disebutkan, dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan segala yang disembunyikan dalam dada. Quran surah Al-Mu'min dan Ghafir ayat 19. Setiap makhluk adalah pelaku perbuatan yang terjadi sesuai dengan ilmu Allah yang terlebih dahulu ada. Setiap makhluk menjalankan sesuatu yang Allah ciptakan atau tetapkan untuk mereka berupa kebaikan atau keburukan. Makhluk tidak mempunyai kekuasaan untuk mendapat manfaat dalam berbuat ketaatan, juga tidak mampu menolak hal-hal yang bisa memalingkannya dari maksiat. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada makhluk. Baik, sekarang kita lihat pada ayat ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ada perkataan dari Ibnu Abbas, walaupun dari sisi riwayat dhaif, namun kita bisa ngambil pelajaran dari riwayat tersebut. Monggo dibaca. Masih mengenai mata khianat, Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran surah Ghafir dan Al-Mu'min ayat 19. Mengenai ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ini adalah seorang yang masuk pada rumah seorang. Di situ ada beberapa wanita cantik. Jika penghuni rumah lalai, ia melirik-lirik wanita tersebut. Jika penghuni rumah tidak lalai, ia menundukkan pandangan terhadap wanita tersebut. Terus lagi, jika mereka lalai, ia melirik kembali, dan jika mereka terjaga, ia menundukkan pandangan. Allah Ta'ala tahu rahasia yang ada dalam hatinya dan tahu sampai jika dibenarkan dengan kemaluannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim Suyuti.
Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Suyuti menyandarkan riwayat ini pada Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini dikatakan oleh Profesor Dr. Hikmat bin Bashir bin Yasin dari sisi riwayat terputus, sanadnya dhaif karena Mansur tidak mendengar langsung dari Ibnu Abbas. Jadi riwayatnya munqati atau terputus. Dan kesimpulannya ayat tadi ceritanya sengaja saya nukilkan riwayat ini untuk menggambarkan tafsirannya saja. Apa yang dimaksudkan dengan mata khianat? Berarti mata yang sering lirik-lirik, ya kadang kalau dipandang orang dia itu jaim, jaga image, ketika tidak baru kemudian lirik sana sini. Nah itu yang dimaksudkan dengan mata khianat seperti dalam riwayat tadi. Nah ini kaitannya ayat ini dengan pembahasan takdir itu apa? Ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi. Ada yang perbuatannya nampak, dia itu maksiatnya nampak, maka Allah tahu. Ketika dia bersembunyi juga diam-diam juga Allah tahu. Matanya khianat juga Allah tahu. Itu kaitan dengan ilmu Allah, dan ilmu Allah ini yang kaitannya dengan masalah takdir. Kita lihat kaitan ilmu Allah dengan masalah takdir pada pembahasan selanjutnya lagi. Ilmu Allah ada sebelum penciptaan. Nah, ilmu Allah harus ada sebelum penciptaan. Artinya ilmu Allah ada lebih dulu daripada kita katakan ini sudah terjadi baru ilmu Allah itu ada. Kita lihat perkataan Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala berkata, fal khalqu amilu bisabiqi ilmihi. Setiap makhluk ada pelaku perbuatan yang terjadi sesuai dengan ilmu Allah yang terlebih dahulu ada. Allah itu sudah mengetahui perbuatan hamba sebelum menciptakan mereka. Ini adalah bantahan kepada Qadariyah yang ghulat atau ekstrim, di mana mereka berpendapat bahwa Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi. Pendapat Qadariyah terbantahkan dengan ayat yang menetapkan ilmu bagi Allah. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadirun wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, lihat. Kemarin kita sudah sebutkan dua golongan yang sesat dalam masalah takdir, apa saja? Qadariyah dan Jabariyah. Mana yang menolak takdir? Qadariyah. Kalau Jabariyah? Pasrah. Terlalu pasrah. Berlebihan dalam menetapkan takdir. Dia pokoknya manusia itu tidak punya pilihan apapun, semua digerakkan oleh Allah, sampai pun pada maksiatnya pun juga dipaksa. Nah, Qadariyah yang bulat, yaitu yang ekstrim, itu berpendapat bahwa ilmu Allah itu ada setelah kejadian itu terjadi. Jadi ada yang makan, oh sudah makan apa? Oh sarapan pagi, lauknya ini. Ah, itu baru ilmu Allah itu ada. Ini melemahkan ya dari sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu Allah terbatas. Ya, ilmu Allah terbatas, tidak ada sebelumnya dulu. Ini bertentangan dengan ayat surat At-Thalaq ayat 12, dan kemarin juga sudah kita bahas dalam ayat-ayat yang lainnya, dan dalil yang lainnya disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya ayat ini At-Thalaq ayat 12, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yaitu pada kalimat wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah qad ahata, meliputi bi kulli syai'in, pada sesuatu dengan ilmunya. Artinya ilmu Allah mengetahui segala sesuatu. Ini sebelum terjadi Allah sudah tahu, sudah terjadi Allah juga tahu, yang akan datang juga Allah tahu, yang tidak terjadi seandainya itu terjadi pun Allah tahu. Karena sudah kita sebut, Allah itu tahu yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Itu ilmu Allah. Maka sebelum kita berbuat, Allah sudah tahu dulu. Kalau baru tahu setelah perbuatannya terjadi, berarti kelemahan pada ilmu Allah. Padahal dalam penetapan nama dan sifat Allah tidak boleh ilmu Allah mengalami kekurangan sama dengan nama dan sifat Allah yang lainnya. Kalau ada sifat kurang, berarti tidak lagi disebut Asmaul Husna. Maka Qadariyah cacat dalam masalah ini. Ya, mereka nolak takdir, dan diantara bentuknya adalah mereka menolak ilmu Allah. Kan kemarin maratib atau tingkatan takdir ada berapa? 4 kan? 1 apa? Ilmu. 2 Masyiah. Kitabah.
mencatat. 3 masyiah. 4 al-khalqu. Coba diulang. 1 al-ilmu. 2 al-kitabah. 3 al-masyiah. 4 al-khalqu. Kayaknya antum harus ujian ini. Jangan di sekolah, di kampus saja. Ujian kampus itu cuma urusan perut saja sebenarnya. Urusan akhirat itu lebih harus ada ujian lagi. Atau memang ujian antum tiap hari ada ujian, berarti ujian kehidupan. Terus diuji kayak gitu. 4 tadi ya, 4 tingkatan. Berarti qadariyah tidak ada pada apa tadi, qadariyah gulat tadi, yang ekstrim tadi. Ilmunya nggak ada di sini. Ya, gara-gara ini dia nafikan, dia bisa dikafirkan ini. Maka orang cacat ketika dia tidak beriman dengan 4 ini dalam masalah takdir. Dia harus imani ilmu Allah, dia harus imani itu catatan takdir, dia harus imani masyiah Allah, kehendak Allah, dia harus imani bahwasanya segala sesuatu Allah ciptakan, al-khalqu. 4 ini nggak ada, cacat dalam beriman kepada takdir. Ya, cacat dalam beriman kepada takdir. Seperti qadariyah yang disebutkan di sini. Karena bertentangan dengan ayat. Maka 4 ini harus ada. Misalnya masyiah dia tolak lagi. Apa yang Allah kehendaki pas terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ya, dia anggap bahwasanya ini semua kan perbuatan saya. Saya kaya, ini karena saya berbuat, saya kerja keras. Ini jalan saya berpikir, saya tahu cara manage perusahaan gimana. Allah nggak punya turut serta dalam hal ini. Dia tolak itu berarti dia tolak masyiah. Ya, dia tolak masyiah, yaitu kehendak Allah. Padahal harus orang muslim meyakini apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Terus kita lanjut lagi dengan kehendak Allah pasti terjadi. Dia lagi perkataan Imam Al-Muzani. Kehendak Allah pasti terjadi. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala berkata, wa nafidhuna lima khalqahum lahu min khairin wa syarrin. Setiap makhluk menjalankan sesuatu yang Allah ciptakan atau tetapkan untuk mereka berupa kebaikan atau keburukan. Artinya seluruh makhluk menjalankan apa yang telah ditakdirkan dan apa yang telah ditakdirkan dan dicatat untuknya. Inilah yang dimaksud dengan masyiah, kehendak Allah. Maksudnya segala yang Allah kehendaki pasti terjadi. Segala yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Hal ini sebagaimana firman Allah, wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, lihat pada kalimat wa ma tasyauna illa an yasha Allah, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Artinya masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Allah kehendaki tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Walaupun kamu kejar itu mati-matian. Kalau Allah takdirkan itu tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Rizki Allah tetapkan ini bukan rizkimu, bukan jatahmu, ya, maka kejar itu mati-matian pun gak akan dapat. Kehendak Allah menang di situ. Manusia cuma bisa usaha ikhtiar saja. Ketika itu dia harus pasrahkan pada Allah. Kalau dia pasrahkan pada dirinya sendiri, ya sudah, dirinya lemah. Maka orang kalau menyandarkan pada dirinya sendiri, menyandarkan pada makhluk, menyandarkan pada benda, ya jadi lemah urusannya, tidak dimudahkan oleh Allah. Seperti seorang itu menyandarkan pada jimat-jimat. Nabi SAW katakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa yang menggantungkan dirinya itu pada suatu benda, pada sesuatu, maka disandarkan pada benda itu. Benda lemah, bisa hancur, bisa musnah. Allah tidak seperti itu. Berarti kita bergantung kalau pada Allah, pada zat yang sempurna. Kalau pada benda, pada makhluk, suatu yang lemah, bisa usang, bisa hancur, bisa hilang, bisa dicuri, ya. Bergantung pada jimat-jimat, ya jimat-jimat juga bisa hilang. Bergantung pada suatu yang lemah, disandarkan pada suatu yang lemah, berarti sandarkan pada Allah. Allah yang berkehendak pada itu semuanya. Terus Hal ini dibuktikan pula dengan hadis Ibnu Mas'ud berikut ini. Nah, kita lihat sekarang hadis Ibnu Mas'ud tentang takdir. Ini nanti membahas tentang masalah masyiah. Apa yang Allah kehendaki sudah jadi catatan takdir pasti terjadi, tentang ajal, rizki, jodoh, ya, tentang masuk surga atau masuk neraka. Ya, apa yang Allah
tetapkan, sudah catat, ya, maka masya ini pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki ini pasti terjadi. Kita lihat dari hadis yang panjang. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang takdir. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Nah, langsung pada artinya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani, nutfah, selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah, alaqah, selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging, mudghah, selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya, sungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah ke dalam neraka. Sungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Ibnu Mas'ud, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, Rasulullah itu orang yang benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah di situ keterangannya setes mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian semisal itu juga selama 40 hari dalam bentuk alaqah. Alaqah itu setetes darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian semisal itu pula selama 40 hari pula, ya, dalam bentuk mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Berarti dari mani, darah, kemudian jadi daging. Dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Masing-masing berapa hari? 40. Totalnya berarti berapa? 120. 120 hari berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. 120 hari 4 bulan. Nah, lihat. Summa yursalu ilahil malak. Kemudian diutus malaikat kepadanya. Fayang fuhu fihi ruha. Kemudian malaikat tadi meniupkan ruh. Berarti pada usia 4 bulan kandungan. Maka hukum ketika sudah 4 bulan nantinya berbeda dengan di bawah 4 bulan. Sebelum 4 bulan dengan sudah 4 bulan hukumnya berbeda. Kalau sebelum 4 bulan tidak seberat kalau sesudah 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan sudah ditiupkan ruh. Ya, sudah ditiupkan ruh. Ruhnya apa tadi ditiupkan? Ya, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu ditetapkan 4 perkara. Bikat birizki, dicatat rizkinya bagaimana, wa ajalihi, ajalnya seperti apa, wa amalihi, perbuatannya bagaimana, wa syakiyun au sa'idun, dia itu sengsara ataukah bahagia. 4 hal ditetapkan ketika kandungan ibu berapa bulan tadi? 4 bulan. Ya. Kesimpulannya kalau dari sisi hukum, ya, sebenarnya saya sudah bahas ini di website, ada di pembahasan hadis arba'in nomor 4. Saya sudah bahas sampai hadis nomor 15. Kalau kaitan dengan masalah hukum ini tentang masalah janin boleh digugurkan ataukah tidak ketika di bawah 4 bulan dengan di atas 4 bulan. Kalau dari sisi hukum mana yang lebih parah coba? Di atas 4 bulan berarti. Namun kalau di bawah 4 bulan juga karena sudah berbentuk tadi dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, ya itu juga sudah ada bentuk di situ, maka tetap juga tidak boleh digugurkan kecuali ada kepentingan mendesak yang harus, ya, berdasarkan saran dari ahlinya mesti digugurkan. Kalau tidak keselamatan untuk ibunya. Atau memang dari segi
kesehatan bayi ini tidak terjamin. Ya. Mau dilanjutkan juga seakan-akan sia-sia karena tidak berbentuk lagi selanjutnya. Ada pertimbangan-pertimbangan di situ. Maka jika keguguran setelah 4 bulan, maka hukumnya nanti berbeda dengan di bawah dari itu. Namun tetap sama-sama tidak boleh digugurkan kalau tidak dengan alasan yang mendesak atau darurat. Adapun tentang masalah kaitannya lagi tentang keguguran ini, janinnya itu disolatkan ataukah tidak kalau seorang wanita itu gugur di atas 4 bulan. Kalau menurut Imam Ahmad, beliau berpendapat kalau kegugurannya setelah 4 bulan, maka janin disolatkan, dikafani dan dikuburkan. Walaupun dalam bentuk cuma bayi kecil gitu, belum seperti utuh ya. Adapun ulama Syafi'iyah itu katakan berpandangan nunggu dulu sampai bayi tersebut lahir baru boleh disolatkan, dikafani, dikuburkan. Berarti perlakuan sama seperti dewasa kalau menurut mazhab Syafi'iyah kalau sudah lahir ya bayi tersebut. Karena jika janin gugur dalam kandungan maka tidak dianggap manusia seperti tidak perlu disolatkan menurut mazhab Hambali. Namun wallahu a'lam yang lebih tepat seperti pendapat Imam Ahmad tadi. Kaitannya dengan ini lagi, seorang wanita kalau keguguran, ini kaitannya dengan 4 bulan juga, dari sisi hukum darah yang keluar itu berbeda. Kalau di bawah 4 bulan, darahnya bukan darah nifas. Kalau di atas 4 bulan, baru dihukumi darah nifas. Tahu nifas? Pernah dibahas Safinatun Najah kemarin ya? Kan wanita ada berapa darah mas-mas? 3. Ada berapa darah? 3. Berapa ini? 3. 1 haid, 2 nifas, istihadhah, 3 nifas. Ya, haid darah normal. Kalau nifas itu darah setelah melahirkan. Kalau istihadhah darah kotor, darah penyakit. Maaf, darah penyakit. Ya, haid, nifas, istihadhah. Maka hukumnya nanti berbeda ketika keguguran di bawah 4 bulan dengan keguguran di atas 4 bulan. Kalau keguguran di bawah 4 bulan misalnya baru 2 bulan itu keguguran, maka darah yang keluar nantinya darah istihadhah. Tetap sholat atau tidak? Tetap. Tetap sholat atau tidak? Tetap. Coba. Ini kalau nggak ingat-ingat nih besok kamu gak usah nikah aja nih. Besok nggak usah nikah aja, nggak tahu kayak begini nih. Apa tadi? Patokannya 4 bulan ya. Ini 4 bulan. Di bawah 4 bulan. Kan tadi kalau 4 bulan sudah ditiupkan roh. Berarti kita nganggap sudah jadi kan di sini? Nah, berarti kalau di bawah 4 bulan kan belum. Berarti bukan seperti bayi yang keluar. Ya, namun ya bukan itu, berarti bukan nifas. Berarti dihukumi istihadhah. Sholat atau tidak? Sholat. Ini perempuan kadang nggak tahu ini. Berarti jenengan yang ingatkan. Jangan cuma tahu aja, pokoknya istri saya keluar darah. Darah apa dulu? Ini kaitannya istihadhah, sholat. Iya kan? Terus di atas 4 bulan. Darahnya apa? Kan sudah ditiupkan roh. Nifas. Berarti apa? Nifas. Sholat atau tidak? Tidak. Tidak, ini sama dengan hukum haid. Berarti tidak sholat. Nanti sampai sekitar 40 hari. Kalau kurang dari itu ya sudah, darah sudah berhenti ya sudah. Yang kamu nggak boleh ngapa-ngapain darah apa coba? Nifas sama semuanya. Tahu nggak? Nifas sama haid. Darah apa? Nifas dan haid. Haid karo nifas nah? Nah, berarti ini boleh. yuk karepmu.
Kok masih mikir-mikir juga, istri lagi sakit kok itu. Masih macam-macam juga. Bermandikan darah kamu. Paham ini ya? Patokannya tadi kenapa 4 bulan? Karena sudah ditiupkan ruh. Nah, hasil hukumnya beda. Kalau keguguran tadi, ingat ini bahas keguguran ya. Keguguran di bawah 4 bulan, berarti darahnya istihadah. Sholat atau tidak? Sholat. Terus kalau di atas 4 bulan kan sudah tiupkan ruh. Berarti kan kita nganggap ada makhluk situ kan. Nah berarti kalau itu keluar, dia gugur, misalnya 7 bulan. Darahnya darah apa? Nifas. Hukum nifas sama dengan haid. Sholat atau tidak? Tidak sholat. Puasa atau tidak? Tidak puasa. Itu tuh belajar dari 4 bulan tadi. Antum tahu hukum itu jadinya. Itu diingat baik-baik ya. Biasanya itu kalau yang pengantin muda, kadang rahim itu belum terbiasa dengan kandungan tadi ya, jadi dia itu hamil. Kadang itu biasanya rawan-rawannya itu ketika usia 1 bulan kandungan atau 2 bulan kandungan. Makanya jaga istri baik-baik. Besok tuh 1 atau 2 bulan jangan ngajak jalan-jalan, malah nanti ngajak ke pantai gitu. Tinggal dulu, rehat di rumah dulu. Kalau tahu kok masih muda kandungannya itu. Kalau sudah di atas 4 bulan sudah kuat gitu mas. Orang mikir jalan-jalan terus, jangan suruh dia bawa motor sendiri. Coba kalau kayak gitu nanti tengah jalan gimana kalau jatuh coba. Jadi menyesal kayak gitu. Dia tahu rawan itu usia 1 bulan 2 bulan. Nah ini kalau misalnya keguguran karena tadi belum kuat itu rahimnya. Nah ini nanti kesimpulan hukumnya kayak begini. Ingat kenapa perlu tahu kayak gini? Karena ini keputusannya sholat atau tidak sholat. Suami nggak tahu kayak gini, dia nggak mau ngajarkan, istri juga nggak tahu. Wah sudah bingung nih, wah ini mas saya sholat apa enggak, ini masih ada darah. Nah sudah patokannya ini. Itu keguguran berapa bulan? Oh ini baru 6 minggu. 6 minggu berapa bulan berarti? 1,5. Sudah berarti ini hukumnya. Berarti itu istihadah. Berarti masih disuruh sholat. Gitu. Nah lanjut lagi. Lihat. Sekarang faedah hadis. Faedah hadis. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi dalam rahim. Ini bukan berarti dokter tidak bisa mengetahui janin tersebut laki-laki ataukah perempuan. Namun dokter tidak bisa mengungkapkan secara detail apa yang ada dalam rahim sampai perihal takdirnya. Baik. Dokter itu hanya dari pemeriksaan itu cuma dia bisa nebak gitu. Ini bayi laki perempuan cuma dari tanda-tanda saja. Persisnya pun dia ya kadang salah prediksi. Taruhlah itu pasti, namun tidak semua detailnya dia tahu. Cuma bagian itu saja. Mau masalah takdir jadi rahasia Allah berarti. Dokter nggak bisa ungkap ini. Maka tetap bayi yang dalam rahim tadi masih jadi ilmu gaib. Terus yang kedua. 2. Rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsara dari setiap manusia sudah diketahui, dicatat, dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah. Taib, itu sudah diketahui, sudah dicatat kitabah. Kemudian sudah dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah. Tadi rizki, ajalnya, amalnya, sakiyun au sa'id, sengsara ataukah bahagia. Terus ketiga. 3. Rezeki sudah ditetapkan bukan berarti manusia tidak perlu bekerja dan berusaha. Manusia diketahui takdirnya oleh Allah, bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Sama juga dengan jodoh sudah ditetapkan bukan berarti tidak perlu mencari jodoh lalu tunggu jodoh datang dengan sendirinya. Logikanya, kalau akan kena musibah, seorang akan berusaha menyelamatkan diri. Begitu pula dalam hal seorang mencuri harta orang lain. Tidak boleh ia beralasan dengan takdir, ini sudah jadi takdir saya. Karena orang berakal tidak mungkin beralasan seperti itu. Ia mencuri pasti karena pilihannya. Baik. Kita tetapkan tadi semuanya itu ada takdirnya tadi. Allah sudah ketahui. Rizkinya, ajalnya, bukan berarti kita tidak lakukan sebab, ikhtiar ada. Namun tentang pastinya kita dapat hasil seperti apa hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa berbuat, berusaha, beramal gitu.
Kita cuma lakukan sebab. Untuk keputusannya bagaimana, hasilnya serahkan pada Allah. Allah yang tentukan itu semuanya. Maka manusia tetap masih punya pilihan. Untuk dia ibadah, pilihannya juga ada. Ketika dia bermaksiat, pilihannya juga ada. Dia bermaksiat juga atas dasar pilihannya. Terus yang keempat. 4. Manusia tidak mengetahui takdir yang ditetapkan untuknya, sehingga manusia tetap harus ada usaha dan amal. Tidak boleh ia hanya sekedar pasrah pada takdir. Tidak boleh ia hanya sekadar pasrah pada takdir. Karena manusia tidak mengetahui takdir. Yang jadi ilmu Allah tadi. Yang jadi ilmu Allah itu rahasia. Tidak ada satupun makhluk yang tahu. Sehingga kita tidak perlu tanya-tanya terus tentang takdir kita. Karena itu Allah tidak bocorkan. Jadi rahasia bagi Allah. Maka manusia cuma beramal saja, ya, dan dia pasrah kepada takdirnya nantinya. Terus yang kelima. 5. Apakah kita bahagia atau sengsara kelak di akhirat sudah diketahui dalam takdir. Nah, sudah diketahui dalam takdir juga, saya masuk surga, masuk neraka. Namun sekali lagi itu masih jadi rahasia. Kita sendiri tidak tahu rahasia takdir tersebut. Jadi tugas kita cuma beramal dan tidak perlu orang tanya. Terus kalau saya sholat saya masuk neraka bagaimana? Bukan urusan kita. Kita sholat saja. Berusaha perbaiki amalan, berusaha memperbaiki ibadah. Kalau ada yang keliru dalam masalah sholat karena ada yang tidak ada tuntunan, diperbaiki lagi. Ya, tetap kalau itu amalan baik pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan sampai bahasan tadi masih berlanjut lagi dengan perkataan Imam Al-Muzani yang selanjutnya insya Allah.